Selamat pagi, Bapak Ibu wali kelas dan juga anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Ibu Mirna berharap Bapak Ibu wali kelas dan juga anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Jika ada Bapak atau Bapak Ibu dan juga anak-anak yang saat ini sedang sakit, Bu Mirna berharap dan berdoa semoga Bapak Ibu dan juga anak-anak segera sembuh dan ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, devosi kita pada pagi hari ini di hari Jumat masih dalam tema yang sama yaitu tanggapan ajaib lagi. Sebelum kita memulai devosi kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan dan mempelajari bersama kebenaran firman-Mu. Biarkan setiap apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dapat menjadi perenungan kami sepanjang hayat untuk semakin mencintai kebenaran yang daripada-Mu. Kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita lebih lanjut, Ibu berharap anak-anak sudah menyiapkan buku catatan dan juga Alkitab, karena kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 32 ayat 1 sampai 4. Sekarang anak-anak, Ibu memberikan waktu dalam hitungan ketiga, anak-anak buka Yesaya 32 ayat 1 sampai yang keempat. Oke. Kan sudah siap ya Alkitabnya ya dan buku catatannya? Oke. 1, 2, 2,5, 3. Oke, sudah dibuka ya semua ya? Nah, sekarang sudah dibuka dan kita akan baca secara bersama-sama ya. Oke. Yesaya 32 ayat 1 sampai yang keempat. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Kebenaran, keadilan. Dicatat ya. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan berbicara jelas. Oke. Di ayat yang anak-anak sudah baca, anak-anak membaca mengenai satu kata mengenai kebenaran dan juga keadilan ya. Nah, sekarang kita akan memasang thinking cap kita. Thinking cap on. Thinking cap on. Biar Tuhan yang akan memberikan hikmatnya kepada anak-anak dan Bapak Ibu serta Ibu Mirna juga yang menyampaikan kebenaran firman-Nya. Yang pertama, apa itu kebenaran? Jika anak-anak tahu, tuliskan di buku masing-masing. Kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke. Yang kedua, siapakah raja yang memerintah dalam kebenaran? Jangan lupa, jika anak-anak tahu, tulis di buku catatan anak-anak masing-masing dan kita akan bahas bersama setelah ini. Oke. Ini dia. Kebenaran itu apa? Kebenaran adalah kebaikan yang sempurna. Sempurna berarti tidak mengandung unsur dosa di dalamnya. Kenapa bisa gitu? Karena sempurna, karena kebenaran itu ada di dalam kebenaran Allah. Kebenaran yang berdasarkan akan firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab. Yang sempurna, yang baik dan sempurna. Bukan hanya baik anak-anak, karena jika hanya baik, belum tentu benar, tetapi di sini dikatakan adalah kebenaran adalah kebaikan yang sempurna. Bukan hanya baik, tetapi kebaikan yang sempurna. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, good job. Nah, siapakah raja yang dapat memerintah dalam kebenaran itu? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus dialah satu-satunya raja yang dapat memerintah dengan sempurna di dalam kebenaran. Karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Kok bisa sih, Bu? Ya, oke. Jadi,
Apa yang menjadikan Yesus berbeda dari raja lainnya? Baik, betul sekali. Ada di slide Ibu Mirna. Karena Yesus tidak berdosa. Ya, dia adalah raja yang sempurna yang dapat memerintah dalam kebenaran karena dia adalah raja yang tidak berdosa. Kita lanjutkan ya. Oke, harus diingat bahwa Yesus adalah raja yang tidak berdosa. Apalagi yang menjadikan Yesus berbeda dengan raja lainnya? Ya, kita tahu bahwa Yesus memerintah dalam kebenaran, kebenaran yang sempurna, kebaikan yang sempurna, di dalam kasih, sampai Yesus rela mati di kayu salib, bahkan tidak hanya mati, Yesus juga taat dan pada akhirnya Yesus bangkit untuk menebus dosa kita semua. Dan juga Yesus adalah raja yang adil. Ya, hanya Yesus raja yang adil, yang benar, dan sangat mengasihi kita semua. Kita melihat Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, mereka semua melakukan pelanggaran dosa, tetapi Yesus tidak sama sekali. Oke, nah lihat, mata orang-orang yang melihat tidak lagi tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Sama seperti anak-anak, jika anak-anak memakai telinga anak-anak, memasang telinga anak-anak untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, maka anak-anak akan dengan fokus memperhatikan firman Tuhan. Ya, dan hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara dengan jelas. Jelas untuk apa? Jelas untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oke. Apa sih yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya dari ayat yang sebelumnya telah kita baca? Nah, anak-anak, ketika Tuhan telah menangkap kita, ketika kita ditangkap oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, untuk menjadi muridnya, ya, untuk menjadi pengikutnya, maka pada hari itu juga semua mata akan dibukakan untuk melihat dan juga memahami. Jadi kita tidak hanya melihat, tapi kita bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya. Menjadi anak yang responsif, menjadi anak yang responsibel. Responsif yaitu kita meresponi setiap kejadian dalam hidup kita itu dengan baik, dengan benar, dan juga bertanggung jawab akan setiap apa yang anak-anak kerjakan, bertanggung jawab akan tugas anak-anak, bertanggung jawab untuk menjalankan setiap kewajiban anak-anak sebagai seorang siswa, ya. Seperti itu ya, membantu orang tua juga di rumah. Sangat bertanggung jawab sekali, seperti itu. Kemudian, anak-anak masih ingat kan tema sekolah kita? Christ we proclaim. Jadi, apa yang harus orang lihat? Mengendari Christ we proclaim. Dan apa yang harus orang dengar? Apa yang harus orang dengar mengenai Tuhan, mengenai Kristus, mengenai Yesus yang kita sembah? Dan apa yang harus orang pahami? Tadi kita sudah sama-sama memahami ya, bahwa ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan, maka kita tidak hanya melihat, tetapi kita bisa memahami kebenaran yang berdasarkan pada kebenaran Allah di dalam Alkitab yang kita baca dan kita percaya. Dan kita juga melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup setiap umatnya. Melalui apa? Melalui kita jadi pribadi yang responsif dan juga responsibel. Ya, orang-orang mendengar akan berita kebaikan Tuhan, mendengarkan berita keselamatan, kabar sukacita yang daripada Tuhan. Bisa dipahami anak-anak? Oke, mantap sekali. Nah, kita harus menyadari bahwa kematian Yesus di kayu salib ya, itu Yesus begitu mencintai kita. Dia rela dipaku, dicambuk untuk menebus dosa kita. Dan pada akhirnya Yesus bangkit di antara orang-orang mati. Di antara orang mati. Supaya semua orang yang percaya dapat diampuni dosa-dosanya. Seperti ibu dan juga anak-anak semua. Diampuni dosanya. Tetapi bukan berarti anak-anak bisa berbuat dosa semau-maunya ya. Harus tetap mengingat dan menyadari bahwa kita adalah anak Allah yang harus memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Kita harus menjadi teladan yang baik. Baik bukan hanya baik saja, tetapi baik yang sempurna sesuai dengan teladan yang Kristus berikan kepada kita. Nah,
Kenapa Tuhan tebus dosa kita? Karena Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan menangkap kita supaya kita tidak lagi jatuh dan terjatuh lebih dalam di dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita buta. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dan buta berarti tidak bisa melihat apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan Ibu Mirna juga. Dan refleksi untuk anak-anak adalah apakah kita sudah memahami bahwa Yesus adalah Raja yang mengasihi kita dalam kasih, kebenaran, dan juga keadilan. Ya, jadi kita harus terus memproklamirkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi saksi bahwa Dia adalah Raja yang benar, Dia adalah Raja yang adil, Dia adalah Raja yang begitu mengasihi kita sampai Tuhan Yesus rela mengaruniakan anaknya. Tuhan Yesus rela mengaruniakan dan memberikan dirinya untuk mati di kayu salib, bahkan bukan hanya mati, tetapi taat untuk menebus kita karena cintanya kepada kita. Nah, demikian devosi yang bisa disampaikan oleh Ibu Mirna. Dan sekarang, anak-anak, yuk kita menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Pokok. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami dapat menyelesaikan devosi kami, dan biarkan Tuhan kami tetap ada di bicara-Mu, dan biarkan Tuhan kami dapat memberitakan kebenaran firman-Mu, yang berdasarkan, berlandaskan pada kebenaran yang daripada-Mu sendiri, yaitu berdasarkan dengan Alkitab, dan biarkan orang-orang yang mendengarkan kami, biarkan orang-orang yang berada di sekitar kami, dapat terberkati ke arah setiap tindakan dan kelakuan atas setiap teladan yang kami berikan sebagai pengikut-Mu dan sebagai pribadi yang responsif dan juga responsibel. Kami menyerahkan Tuhan setiap kegiatan kami ke depannya, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.